Amin dan amin. Ya, sekali lagi puji Tuhan dan selamat datang kepada kebaktian online bahasa Gereja Ethnos Evangelical Fellowship. Ya, kita berada di Ipoh dan memang hati saya kalau boleh kita adakan kebaktian secara fisikal ya di gereja, tapi buat masa ini belum ada lagi. Kita lakukan secara online untuk memberikan firman Tuhan dan memberkati banyak jiwa-jiwa yang memerlukan firman Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang memerlukan dorongan, yang perlu dikuatkan, perlu didorong, memberikan mereka dorongan dan semangat di dalam kehidupan mereka, terutamanya di dalam iman mereka sebagai anak Tuhan. Hari-hari sudah mendekat, akhir zaman sudah mendekat. Jadi kita perlu dorongan dari firman Tuhan supaya kita kuat di dalam iman dan teguh. Ya, berdiri di dalam iman kita diteguhkan supaya kita akan boleh hidup di dalam akhir zaman ini yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan hambatan kehidupan. Ya, itulah kita teruskan pelayanan online bahasa ini untuk memberkati banyak jiwa. Dan terima kasih bagi mereka yang setia mengikuti kita secara online, secara offline di YouTube. Ya, saya tahu dari Sabah, ada dari Sarawak, ya, ada dari Filipina, ya, ada dari Semenanjung di sini, ya, ada dari Indonesia. Puji Tuhan, ya, karena setia untuk mengikuti kebaktian kita, menerima firman Tuhan. Ini bukan firman saya, ini adalah firman Tuhan. Dan kita mau mendorong Anda supaya Anda kuat dan teguh di dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Hari ini hari kebangkitan, hari Jumat lalu kita merayakan hari Jumat Agung, ya, tentang kemangkatan Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Yesus. Yesus telah sengsara bagi kita, dia telah disalibkan bagi kita, mati bagi kita, dikuburkan bagi kita, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit bagi kita. Amin. Semuanya terjadi untuk memberikan kita satu pola atau pattern, satu gambaran dalam hidup kita supaya kita boleh mempersamakan diri kita dengan Yesus. Ya, kita mati bersama dengan dia, dikuburkan bersama dengan dia, dan bangkit bersama dengan dia untuk hidup di dalam kehidupan yang baru menurut Roma pasal 6, 1 Korintus 15. Malam ini kita akan konsentrasi di dalam 1 Korintus 15. Saya tahu panjang dia punya pasal ini, banyak ayat. Saya tidak silap ada 58 ayat. Tapi kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan kutip poin-poin yang penting tentang kebangkitan. Malam ini saya mau kongsikan tentang kebangkitan yang sangat penting. Kata firman Tuhan. Ini surat Paulus kepada orang-orang Korintus, dan biar kita didorong oleh firman Tuhan malam ini. Jadi malam ini kita mau berbicara tentang kebangkitan yang sangat penting. Maksudnya topik kebangkitan itu adalah sangat penting. Pelajaran, doktrin tentang kebangkitan itu adalah yang sangat penting bagi orang Kristen, bagi Anda dan saya. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Bukan setakat percaya Yesus saja, tapi kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Ini adalah suatu fakta, kebenaran yang terjadi. Yesus benar-benar disalibkan. Salib itu benar. Yesus dikuburkan itu benar. Hari ini di Yerusalem ada tempat, ya, menjadi tempat di mana orang mengunjungi tentang kubur Yesus. Ya, sekurang-kurangnya ada 3 tempat. Mereka tidak pasti mana satu, tapi salah satu daripadanya saya pasti adalah kubur Yesus, yaitu kubur yang kosong. Kubur yang kosong yang memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus bangkit dan tidak ada di dalam kubur lagi. Haleluya. Yang sangat penting. Kenapa, saudara-saudara? 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 4, ini saya ringkaskan di sini di depan screen kita. Katanya Paulus berkata dalam firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 1
hingga 4 kita boleh baca ya. 1 hingga 4. Nah, Anda boleh baca ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang mengatakan apa yang kita baca di depan screen yang saya ringkaskan itu. Kata Paulus, sebab yang sangat penting, the first of importance, telah kusampaikan kepadamu. Jadi Paulus tahu, dia tahu kebenaran tentang kebangkitan Yesus itu adalah sangat-sangat penting. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Di hari Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung tentang penyaliban Yesus. Salib itu di dalam bahasa Latin disebut crux yang bermaksud penting ataupun krusial, ya, crucial, yang sangat penting. Ya, salib Kristus itu adalah sangat penting dalam hal iman kita, ya, dalam hal iman kita. Salib itu kita tidak boleh hidup tanpa salib, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat salib itu adalah center atau pusat di dalam iman orang Kristen. Nah, kenapa ini kebangkitan ini sangat penting? Andai kata Kristus tidak bangkit, ya. Andai kata Yesus Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, pemberitaan kita sia-sia, ya. Sia-sia pemberitaan kita, sia-sia kita berkhotbah, sia-sia kita melakukan misi, sia-sia kita menginjil, sia-sia kita berkongsi firman Tuhan, sia-sia. Karena kalaulah andai kata Yesus Kristus tidak bangkit. Yang kedua, jika Kristus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Bukan saja pemberitaan kita sia-sia, tetapi iman kita, kepercayaan kita sia-sia. Karena buat apa kita percaya kepada Yesus kalau dia tidak dibangkitkan? Ya. Yang ketiga, andai kata Kristus tidak bangkit, kita adalah saksi-saksi palsu. Saya menjadi saksi palsu, saya menjadi pendeta palsu karena saya memberitakan sesuatu yang tidak terjadi andai kata Kristus tidak bangkit. Yang keempat, kita masih lagi dalam dosa. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Katanya kalau Kristus tidak bangkit, kita masih lagi di dalam dosa kita. Ya. Yang kelima, ayat 18 berkata, orang yang telah mati akan binasa. They will be destroyed, perish, they are lost forever. Kalau Kristus tidak bangkit, orang mati binasa dan hilang selama-lamanya. Yang keenam, kita akan menjadi orang yang paling malang sekali di dalam dunia ini. Ayat 19, 1 Korintus 15. Andai kata Kristus tidak bangkit, kita menjadi orang yang paling malang. Kenapa? Karena kita hilang, karena kita hidup dalam kutukan, hidup dalam kematian di dalam dosa, hidup ya ditentukan untuk masuk neraka, dihakimi. Kita orang yang paling malang. Firman Tuhan berkata, baiklah kita makan dan berpesta karena esok kita akan mati. Tidak ada ya lagi tujuan dalam kehidupan, ya. Tapi saudara-saudara, Yesus benar-benar bangkit. Katakan haleluya. Yesus benar-benar bangkit. Itulah yang memberi perbezaan. Karena Yesus bangkit. Inilah yang disebut Injil ataupun gospel. Gospel. Ya. Nah, karena kebangkitan itu menjadi asas kepada iman kita. Tanpa kebangkitan, iman kita tidak berasas. Tidak ada artinya. Yang kedua, karena kebangkitan menyatakan Yesus adalah Mesias. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, dia tidak pantas dipanggil Mesias. Karena dia tidak bangkit, rencana Allah tidak digenapi, misi Allah tidak digenapi. 2 Timotius 2 ayat 8. Yang ketiga, karena kebangkitan, perkataan Kristus boleh dipercaya. Apa yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan, Alkitab ini boleh dipercaya karena Yesus bangkit. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kuasa.
Katanya dalam nama Yesus kita mengusir setan. Dalam nama Yesus kita menumpang tangan kepada orang sakit dan mereka akan sembuh. Dalam nama Yesus kita akan berbahasa roh. Dalam nama Yesus ada kuasa. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kuasa. Dan firman ini tidak boleh dipercaya. Dia hanya menjadi salah satu buku yang kita baca. Tapi karena Yesus bangkit, Alkitab menjadi hidup, Alkitab menjadi nyata, dan perkataan Kristus boleh dipercaya. Yang keempat, karena kebangkitan, orang percaya menerima berkat luar biasa. Ada banyak berkat yang disediakan bagi orang percaya. Ya, bukan saja berkat keselamatan, berkat pengampunan dosa, berkat penebusan, berkat kita dijadikan anak-anak Allah, berkat sorga menanti kita, kita ada pengharapan. Tapi dalam dunia ini, Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Dia adalah Bapa yang baik, dan seorang Bapa yang baik itu sangat-sangat suka memberkati anak-anaknya. Kalau saudara-saudara, orang tua atau ibu bapa, ada anak-anak, terutamanya anak-anak kecil, saya pasti Anda begitu senang, begitu happy untuk memberkati anak-anak Anda, memberikan mereka hadiah, memberikan mereka apa yang mereka minta, karena kita mau melihat mereka senyum dan gembira dan senang karena kita memberikan mereka hadiah-hadiah. Nah, sama dengan Bapa di surga, Dia Bapa yang baik. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, menjadi orang percaya, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus berkata, aku telah datang untuk memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Dan yang kelima, karena kebangkitan, kesaksian kita adalah benar. Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita beritakan, apa yang kita saksikan adalah benar karena Yesus telah bangkit dan benar-benar bangkit. Haleluya. Michael Bird berkata, ini Michael Bird, kamu tanya saya siapa dia, saya tidak tahu. Tapi dia seorang hamba Tuhan dan dia mengatakan ini. Katanya gereja berdiri di atas kebenaran dan kuasa kebangkitan. Ya, gereja berdiri di atas kebenaran dan kuasa kebangkitan. Itu Michael Bird berkata. Dan ini memang benar. Gereja tidak berasas kalau tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, gereja kita hanya menjadi satu gedung, orang Kristen hanya menjadi satu label atau menjadi satu nama saja dan tidak ada kuasanya, tidak ada artinya, tidak ada tujuannya. Tapi karena gereja boleh berdiri teguh, kenapa? Karena dalam kebenaran dan kuasa kebangkitan. Maksudnya kebangkitan itu benar-benar terjadi. Dan ada kuasa kebangkitan. Luar biasa kan? Kuasa yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang luar biasa. Itulah kuasa yang membuatkan kita menjadi lahir baru. Kuasa yang membuatkan kita bebas dari dosa. Nah, saya mau tanya soalan, berapa di antara kita yang boleh membebaskan diri dari dosanya? Ya, dosa-dosa yang ada, perzinahan, perjudian, percabulan, ya, dosa bohong, dosa apapun dosalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang mampu melepaskan diri dari kuasa dosa? Tidak ada. Tidak ada. Hanya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus, kita menerima pengampunan menurut firman Tuhan. Kita diampuni, ditebus karena Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mati dikuburkan, bangkit kembali. Dia memberikan pengampunan. Lukas 24, 44 hingga 47 katanya, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu, pertobatan akan diberitakan. Tuhan mengampuni kita di dalam Yesus, melepaskan kita, membebaskan kita. Berapa di antara kita boleh mampu melepaskan diri daripada ikatan setan? Tidak ada. Banyak orang mau melawan setan dengan banyak cara, tapi tidak ada. Ya, tidak ada. Kebanyakan apa yang kita lihat untuk kita ini
tidak diganggu oleh roh-roh jahat, orang-orang halus. Mereka beri persembahan untuk menenangkan saja roh, seperti membuat suatu perjanjian. Tetapi di dalam Tuhan bukan kita mengadakan untuk menenangkan roh-roh ini, orang halus, dengan persembahan yang ada, atau membuat perjanjian kepada mereka, bagi ayamlah, darah ayamlah, apa semualah, telurlah, apapun dilakukan. Di dalam Yesus kuasa kegelapan, karena kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kegelapan dihancurkan dan dipatahkan, dan kita dibebaskan dari kuasa belenggu setan. Haleluya! Itu perbedaan yang besar, saudara-saudara. Perbedaan yang besar. Kalau kita berbicara tentang peperangan orang Yunani, the Battle of the Greek. Saat mereka berperang di lapangan atau di medan perang, kalau mereka menang, mereka akan mengutus satu pembawa berita ataupun messenger pulang ke kota. Ya, ke kota mereka. Karena orang-orang di kota itu menunggu-nunggu, menantikan berita daripada di lapangan perang. Karena askar mereka, tantra mereka pergi berperang. Jadi keluarga mereka, anak-anak mereka, orang-orang kota menunggu berita dari sana. Adakah kita sudah menang? Adakah kita kalah atau kita menang? Kalau kalah kita akan binasa, kita akan ditawan. Adakah kita menang? Jadi di lapangan itu mereka akan mengutus satu pembawa berita atau messenger. Dan setelah messenger atau pemberita ini sampai ke kota, kalau mereka menang, pemberita ini akan teriak dan bersorak, katanya, kita telah menang. Dan kota itu akan bersorak. Di dalam Yunani ini disebut Eugalion ataupun berita baik. Eugalion, berita baik. Nah, kita juga perlu menyampaikan berita baik. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari mati, dari kubur. Di kayu salib, Yohanes 19:30, Yesus berseru, katanya apa? Sudah selesai. Maksudnya tetelestai. Maksudnya sudah selesai, sudah digenapi, sudah dibayar lunas. Ya, sudah selesai. Yesus sudah menang. Apalagi kebangkitan dia, seperti dia memeterai semuanya, menutupi semuanya, menyelesaikan, melangsaikan. Dia menang, dia bangkit dari maut. Ya, kuasa maut tidak dapat mengalahkan Yesus. Nah, kita harus menjadi pembawa berita baik, menyampaikan berita. Berita itu dipanggil Injil atau Gospel, the Gospel of Salvation ataupun Injil keselamatan. 1 Korintus 15 kalau kita baca itu dia menyatakannya. Jadi ini semuanya dalam 1 Korintus 15. Kalau berbicara tentang Injil, orang yang belum percaya itu harus menerima. Kenapa? Karena mereka akan menerima keselamatan. Kalau orang sudah percaya seperti Anda dan saya, itu harus selalu diingati. Kita harus selalu diingati firman Tuhan, diingati dengan pekerjaan Tuhan. Itulah kita harus datang gereja, berkumpul, kita harus baca firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ya, supaya kita selalu diingati tentang Injil keselamatan, bahwa kita telah diselamatkan karena Yesus, kematiannya, dikuburkan dan bangkit kembali. Saya kongsikan 7 perkara di sini tentang Injil. Injil itu yang pertama, dia berunsur Christological. Christological, 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 8 dan ayat 20. Apa maksud Christological? John Stott berkata, Injil belum diberitakan sekiranya Kristus tidak beritakan. Christological bermaksud segala perkara yang kita lakukan, kita sebutkan, kongsikan, semuanya kembali kepada Kristus, berbicara tentang Kristus. Calvin berkata seluruh Injil dikaitkan dengan dalam Kristus. Sekiranya dijauhkan dari Kristus, dia akan menarik diri dari Injil.
Luther berkata, Injil berpusat di dalam anak Allah. Jadi segala yang kita lakukan, hari ini banyak orang seperti tak mau menyebut Yesus, tak mau menyebut Yesus Kristus di dalam khotbah mereka, di dalam perkongsian mereka. Kebanyakan khotbah hari ini adalah khotbah motivasi, khotbah-khotbah yang kedengaran baik, karena kita tidak mau menyinggung orang yang datang beribadah. Jadi kita tidak mau sebutkan Yesus karena begitu sensitif, begitu kontroversial bagi mereka. Tapi kalau Kristus tidak diberitakan, pemberitaan kita itu kosong. Karena segala pemberitaan kita itu berpusat kepada Kristus, itulah disebut Christological. Yang kedua, Injil itu dia adalah Alkitabiah ataupun biblical. 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 4. Apa maksudnya Alkitabiah? Kalau kita baca 1 Korintus ayat 3 dan 4, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 katanya sesuai Yesus telah mati, dikuburkan, dan dia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci ataupun according to the scripture. Lukas 24, 44, 47 Yesus berkata semua tertulis tentang dia di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur, di dalam hukum Taurat, di dalam para nabi, semuanya menuliskan tentang dia. Dalam Musa, semuanya menuliskan tentang dia. Carson berkata, seluruh Alkitab berputar dalam 1 minggu di luar Yerusalem kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Maksudnya, di dalam Kejadian, Yesus ditangkap, diadili, dan dihakimi, disalibkan, dipimpin ke Golgota, dipaku ke kayu salib, disalibkan, dia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan, dia naik ke surga. Dalam 1 minggu hal ini terjadi. Segala nubuatan di dalam firman Tuhan tentang Yesus digenapi. Dan sebenarnya besar nubuatannya, banyak nubuatan ya digenapi di dalam 1 minggu itu ya tentang Yesus di situ lebih daripada hari-hari yang lain. Luar biasa. Itu maksudnya Alkitabiah. Injil itu harus Alkitabiah. Kenapa? Semuanya berbalik kepada firman Tuhan tentang Yesus. Dinubuatkan dari buku Kejadian sampailah buku Maliaki. Ya, semuanya digenapi. Haleluya. Yang ketiga, Injil itu berunsur sejarah. 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 8. Kenapa sejarah? Sejarah bermaksud ia benar-benar terjadi. Sesuatu terjadi, itu dipanggil sejarah. Kemarin itu kita boleh sebut sejarah, apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita boleh sebutkan sebagai sejarah kehidupan kita. Minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu adalah sejarah kehidupan kita. Jadi tentang Yesus yang dia datang ke dalam dunia, ya, dia dilahirkan oleh seorang perawan. Dia membesar, dia melayani, dia memberitakan Injil, dia ditangkap, dia diadili, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit kembali. Semua itu adalah sejarah. Kenapa? Ya benar-benar terjadi. Ada orang mau menyangkal itu, yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah ada. Yesus tidak wujud. Ada yang mau menyangkal itu. Mereka tidak percaya. Dan mereka mau ya memberitahu banyak orang bahwa itu tidak benar. Yesus Kristus tidak benar. Dia adalah hanya satu pribadi, yaitu sosiopolitik. Itu. Tapi tidak, saudara-saudara. Kita berbicara tentang salib, kita berbicara tentang darah yang dicurahkan, kebangkitan, semuanya adalah benar. Itu benar-benar terjadi. Kita panggil itu sejarah. Yesus benar-benar wujud. Right? Yang keempat, Injil itu berunsurkan doktrinal. Doktrinal, 1 Korintus 15 ayat 3. Kenapa doktrinal? Karena contohnya di sini Injil yang Paulus beritakan itu mengandungi 1 Korintus 15 ayat 1 mengandungi kebenaran-kebenaran asas atau foundational truths. Foundational truths itu adalah asas-asas pelajaran, pengajaran atau doktrin-doktrin yang khusus, doktrin-doktrin yang asas, doktrin-doktrin yang penting untuk orang Kristen.
Ya, contohnya berbicara tentang doktrin dosa, doktrin penggantian atau substitution, atau doktrin eskatologi, ya, tentang masa depan, kedatangan Yesus kali kedua, atau apa yang terjadi bagi orang Kristen yang percaya Yesus. Itu eskatologi, berbicara tentang masa depan. Itu kita percaya di dalam Injil. Injil berbicara tentang semuanya ini, kebenaran-kebenaran asas, ya. Kematian Kristus, kalau kita berbicara tentang kematian Kristus, itu adalah sejarah. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Kristus bagimu, atau Kristus mati bagimu dan bagiku, itu adalah doktrinal, pelajaran, doktrin, pengajaran asas. Yesus mati bagiku, Yesus mati bagimu untuk memberikan pengampunan dosa. Dia menjadi, ya, ganti bagi kita untuk menebus kita. Kita yang harus dihakimi, kita yang harus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Kita yang harus dihakimi, kita yang harus dicambuk, kita yang perlu menerima penghakiman Tuhan. Tapi Yesus telah datang menggantikan tempat kita. Dia yang diadili, dia yang dihakimi, dia yang disalibkan, dia yang mati, dia yang dikuburkan, bukan kita, supaya kita boleh hidup bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima, Injil itu berunsurkan pribadi ataupun personal. 1 Korintus 15:3 dan 11. Kenapa personal? Kristus telah mati dan bangkit bagimu, personal, pribadi. Dia mati bangkit untukmu dan untukku, itu pribadi, itu personal. Injil adalah, Roma 1:16 berkata, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi itu individual, itu personal, setiap orang, bukan katanya semua orang, tapi setiap orang. Kenapa? Karena keputusan untuk percaya itu bergantung kepada kita pribadi. Roma 1:16. 2 Korintus 5:17 Paulus berkata, siapa itu personal. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia harus buat keputusan terima Yesus, hidup dalam Yesus, berada dalam Yesus. Katanya, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi bukan semua orang Kristen ciptaan baru, tapi orang yang percaya, orang yang bertobat, orang yang menerima Yesus secara pribadi, percaya Yesus secara pribadi, buat keputusan secara pribadi, hidup bagi Yesus secara pribadi, itu adalah personal. Memanglah firman Tuhan berkata, karena besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah mengutus anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi katanya barang siapa, walaupun Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini, tapi katanya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Itu personal, itu pribadi. Jadi Injil ini bersifatkan atau berunsurkan personal. Saudara perlu buat keputusan untuk percaya. Saudara perlu bertobat secara pribadi. Saudara perlu menerima Yesus secara pribadi. Saudara perlu datang kepadanya secara pribadi. Bukan ikut-ikutan, bukan Kristen KTP, Kristen nama, bukan. Atau Kristen dalam sijil pemberkatan atau pembaptisan, atau sijil anggota gereja, keanggotaan gereja. Saudara-saudara, menjadi anggota gereja tidak akan menyelamatkan. Dibaptis tidak akan menyelamatkan. Memiliki nama Kristen tidak menyelamatkan. Right? Banyak orang Kristen juga mau tukar-tukar nama. Saya mau ada nama Alkitab. Ya, kalau namanya Popong, dia bilang saya tidak suka nama saya Popong. Saya mau tukar nama saya Alkitab, nama Alkitab Paulus. Tak mau Popong. Jadi Popong alias Paulus atau Paulus alias Popong. Ya. Tapi menukar nama kita kepada nama Alkitab atau nama-nama Alkitab tidak menyelamatkan kita, saudara-saudara. Right? Saya pasti saudara hari ini kalau saudara masuk sana pergi melawat penjara, Anda akan mendapat sana ada nama Michael di sana. Ada nama Petrus di sana. Ada nama Yakobus, Yohanes di dalam sana. Ya.
Ada nama Paulus di dalam penjara. Jadi saudara-saudara, menukar nama tidak akan menukar membuatkan sikap kita, karakter kita menjadi berubah. Kita itu keputusan pribadi. Bertobat itu keputusan pribadi. Berubah itu keputusan pribadi. Diselamatkan oleh Yesus keputusan pribadi. Datang kepadanya keputusan. Jadi Injil ini bersifatkan personal. Yang keenam, Injil juga bersifatkan doxological. Apa maksudnya doxological? 1 Korintus 15, 55, 57. Doxological bermaksud memberi puji kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Itu dipanggil doxology. Paulus, dia pujian lahir di dalam hatinya. 1 Korintus 15, 55 katanya, hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57 dia berkata, tetapi syukur kepada Allah, itu doxology. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan yang terakhir, Injil itu bersifatkan praktikal. 1 Korintus 15 ayat 9 hingga 11. Dia praktikal, saudara. Keller berkata, Injil bukanlah ABC orang Kristen. Ini perlu buat, itu perlu buat, nomor 1, nomor 2. Bukan. Injil itu bukan ABC orang Kristen, tetapi E hingga Z orang Kristen. Maksudnya seluruh, menyeluruh. Injil itu menyeluruh. Injil itu berbicara kehidupan penuh, kehidupan seluruhnya untuk Tuhan. Dan Injil itu melahirkan kerendahan hati ayat 9 dan 10. Melahirkan giat kerja 58, melahirkan harmoni ayat 11, melahirkan harapan ayat 19 dan 20. Ini adalah praktikal. Banyak orang Kristen dia spiritual, tapi bukanlah spiritual yang benar-benar spiritual, hanya kelihatan seperti spiritual, tapi tidak ada praktiknya. Hidup kita adalah praktik. Saudara-saudara, saya berkongsikan tadi pagi di gereja bahwa kita harus berjaga-jaga, hati-hati bagaimana kita hidup setiap hari. Kenapa? Karena kita sedang dilihat. Kita sedang dilihat, diteliti. Tetangga kita melihat kita. Jiran kita melihat kita. Orang sekeliling kita melihat kita. Orang di office, di kantor kita melihat kita. Kalau kita berjalan di sana, beli ikan di pasar, orang melihat kita. Mereka akan lihat bagaimanakah kelakuan kita, bagaimanakah kesaksian kita, bagaimanakah kehidupan kita. Mereka akan melihat. Jadi kehidupan Kristen ini menurut Injil Tuhan adalah praktik atau praktikal. Saudara-saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Dia hidup dan dia hidup untuk selama-lamanya. Saya mau akhiri dengan satu ayat firman Tuhan di dalam buku Wahyu yang terakhir. Buku Wahyu 1, Revelation chapter 1. Let me read bahasa Inggris dulu. Yeah, where is that? Ayat 11. No, not ayat 11. Oh, ayat 18, alright. 18. Okay, let's go. Wahyu 1:18 kita mau akhiri kebaktian kita malam ini. Atau kita baca dari ayat 17 lah. Alright. Ketika Yohanes berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Luar biasa. 17 dan 18. Inilah Yesus yang kita percaya. Inilah Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita puji. Dia telah mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Dan katanya dia hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Luar biasa iman kita di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu malam ini, firman-Mu malam ini, berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang Injil Tuhan. Terima kasih karena kami belajar sesuatu yang baru pada malam ini, menjadi bekal dalam hidup kami, menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam Yesus. Kami mau memuji Tuhan Yesus dengan Paulus pada malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Yesus bangkit memberikan kami kemenangan, memberikan kami hidup yang baru. Jadikan kami saksi-saksi-Mu, mengongsikan kebaikan dan berita baik Tuhan. Kalau bukan dengan perkataan, biarlah dengan kesaksian. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka menerima Tuhan Yesus pada malam ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Kita jumpa minggu depan saudara-saudara. Tuhan berkati dan shalom.